Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalqinu alatu qat'ima siwallahi ta'ala min qalbil mutalaqqin li anna man lam yaqta' asy-syajaratal marra la yasilu ila syajaril halwi murah. Fa'tabir fa'fam ila syajaril halwi mawdi'uhu. Talqin, minta bimbingan, yang diistilahkan dengan talqin oleh para ilmu adab, oleh para ahli adab, yang diistilahkan dengan talqin atau minta bimbingan. Ala tuqat imasi wallahi ta'ala min qalbil mutalaqqin. Ini sepintas sebenarnya kemarin waktu pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Cuman karena memang permasalahan taubah, talqin ini memang masalah yang sangat sulit untuk kita jalankan, maka perlu kita terangkan sedetail mungkin. Kenapa? Agar kita bisa mengamalkannya dengan yang sebenar-benarnya. Talqin, taubah adalah dua hal yang terdapat pada manusia yang harus diamalkan oleh salikin, oleh para pencari Tuhan. Kalau istilah sekarang, adalah dua hal yang harus dijalankan dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena taubah adalah landasan utama untuk menuju hadratil ilahiyah. Talqin juga menjadi pendamping utama untuk melangkah menuju hadratil ilahiyah. Taubah dan talqin adalah sebuah perantara yang sama-sama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena taubah atau tobat di sini ada beberapa tingkatan. Kemarin juga sudah dijelaskan, cuma secara sepintas. Taubat itu dibagi dua. Apa? Ada taubat am dan ada taubat khas. Nah, sekarang kita terangkan dari taubat am saja dulu. Kalau kita bisa sukses, bisa selesai di taubat am, baru kita melangkah ke taubat khas. Dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam urusan ilmu qalbu, taubat adalah hal yang paling sensitif dan paling dibutuhkan untuk menuju ke hadratil ilahiyah, untuk menuju kesempurnaan dalam penyatuan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini yang lebih penting adalah pengamalannya, bukan ilmunya. Kenapa? Karena ilmu itu yang penting tahu pembukaannya. Lalu setelah tahu pembukaannya, setelah tahu pembukaannya, baru ilmu itu datang setelah diamalkan. Bukan ilmu itu datang ilmu dulu baru pengamalan, tapi pengamalan dulu baru ilmu. Ini perbedaannya dengan ahli syariah. Maka di sini taubatul am ayyarji'a minal ma'siyati ila ta'ah. Taubatnya orang am, orang umum, artinya yang masih kelas-kelas kita, itu kembali
dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Artinya apa? Kita siap untuk meninggalkan segala perbuatan yang dinamakan maksiat atau yang termasuk maksiat menurut syariat untuk menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang paling rendah. Jadi kita siap meninggalkan perbuatan yang salah, siap meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan yang salah menurut referensi agama, menurut pandangan agama atau menurut aturan agama untuk menuju taat kepada Allah. Nah, di sini bisa diartikan lebih dalam lagi. Artinya apa? Kita meninggalkan perbuatan maksiat karena Allah, untuk taat kepada Allah. Artinya bukan karena yang lain, bukan karena ria, bukan karena takut dicemooh, dicela oleh orang lain, oleh sesama manusia, bukan karena itu, tapi karena Allah. Maka tobat itu dalam setiap tingkatan itu ada beberapa tingkatan lagi. Wa minaz zamimah ilal hamidah, dan siap meninggalkan perbuatan yang tercela untuk menuju perbuatan yang terpuji. Itu juga bukan karena manusia, tapi karena Allah. Ini masih taubat yang am. Lalu kita kapan untuk mencapai taubat yang khas? Yaitu dulu diselesaikan. Bisa enggak kita ini berjuang, melatih diri, menggembleng diri untuk meninggalkan perbuatan maksiat karena taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela diganti dengan perbuatan yang terpuji juga karena taat kepada Allah. Wa minal jahil, dan meninggalkan perbuatan yang berbau neraka jahil ilal jannati, digantikan dengan perbuatan yang berbau surga. Wa min rahatil badani ila masyaqqatin nafsi. Ini taubat am yang agak lebih tinggi sedikit. Siap meninggalkan rahatil badan, siap meninggalkan keindahan, keenakan atau kenikmatan dunia untuk menempa diri dengan, untuk menggembleng diri dengan kesulitan, dengan ujian-ujian yang akan menempa diri kita. Siap yang enggak? Siap enggak menjadi orang yang paling hina, yang terhina? Siap. Ini taubat. Kenapa? Karena selama ini sejak kita dilahirkan, bahkan atau misalnya sejak kita mukallaf lah kasarnya, sejak kita mukallaf umur 12 tahun, kita menikmati kehidupan ini tanpa adanya rasa syukur. Tanpa kita mengingat bahwa nikmat yang kita rasakan setiap detiknya itu adalah karunia dari Allah. Kita hanya menganggap itu proses alam yang memang mesti terjadi kepada kita tanpa harus disyukuri. Ini sebuah kelalaian. Siap enggak kita bertobat? Siap enggak kita tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita setiap saat? Nah, ini yang agak tinggi. Taubatul am masih taubat yang secara umum, taubatnya orang umum, ya tingkatan kita termasuk saya sendiri, tingkatan kita belum taubatil khas. Ini hanya sekedar cerita. Dulu tahun 95, enggak salah,
tahun 95 saya itu pernah menjadi bangku. Jadi pakaian hanya yang melekat di badan, kaos oblong, celana levis, terus sampai sini. Itu lebih 1 tahun. Terus makanya gimana? Ya kalau apa itu ada rezeki 1 hari itu bisa makan. Tapi kalau enggak ada rezeki itu bisa 1 minggu baru makan. 1 minggu sekali baru makan. Terus selain itu enggak ada baju lagi. Baju enggak ada, sarung enggak ada, atau celana untuk ganti enggak ada. Setiap hari itu hanya ya, mutar di kota ya. Tantangannya kita tetap harus bisa sholat 5 waktu. Kita harus senantiasa berpikir tujuan utamanya apa menjadi gelandangan itu. Tujuannya adalah bisa enggak kita menerima dengan ikhlas ketika orang mencemooh kita, ketika orang melecehkan kita, bisa enggak terima. Inilah tempat sebenarnya. Itu tempat aman sih. Bisa enggak? Itu 1 tahun lebih. Yang mau dilempari tomat busuk sama orang, yang diusir dari masjid ketika mau sholat. Jadi itu tobat. Makanya perlu saya terangkan lebih detail. Kenapa? Agar kita bisa melaksanakan tuntunan untuk menuju hadratil ilahiyah. Kita tidak salah dalam mengambil pelajaran. Ini tobat. Lalu setelah itu kita harus juga minta bimbingan, talqin. Fatalqinu ala tuqat'i ma siwallah. Talqin itu adalah sebuah alat untuk memutuskan hubungan dengan yang selain Allah. Nah, ini juga kemarin perlu diterangkan. Cuman hanya sepintas. Makanya masalah atau di bab taubat dan talqin di sini harus kita ulang-ulang. Kenapa? Agar hati kita ini bisa terbuka, agar hati kita ini bisa membuka diri. Ketika hati ini bisa membuka diri, maka kita akan mencintai sesuatu yang memang harus kita cintai. Contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini mulai dari awal bulan Rabiul Awal sampai sekarang bulan Rabiul Awal ini sudah habis. Setiap waktu, setiap detiknya tidak pernah terlintas rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika membaca salawat atau ketika kita merenung. Sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuan utamanya adalah agar kita semua umatnya mendapatkan iman dan Islam yang sempurna. Beliau tanpa kendaraan, ratusan kilometer beliau jalan kaki. Di tengah teriknya padang pasir, beliau jalan kaki tanpa ada payung, tanpa ada alas di bawah, tanpa ada kendaraan. Beliau hanya ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar di tengah teriknya matahari, di tengah padang pasir. Demi apa? Demi umatnya. Karena rasa cinta beliau kepada umatnya. Lalu kita sebagai umatnya, apa yang kita bisa kita berikan kepada beliau?
taubah dan talqin adalah dua jalan, dua landasan yang harus sama-sama kita jalankan untuk membuka hati kita agar terbuka, bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, fatalqinu alatu qat'imasi wallahi ta'ala min qalbil mutalaqqin. Alat untuk memutuskan hubungan kita dengan kecintaan kita terhadap kehidupan dunia, terhadap glamornya kehidupan dunia. Lalu bagaimana caranya? Mingkol bil mutanakir, kita ambil dari guru yang membimbing. Kita buka bersama-sama melalui kajian seperti ini. Jadi kita buka melalui kajian-kajian seperti ini. Agar hati kita bisa tersirami, agar hati kita bisa adem, bisa tenang, bisa sejuk. Nah, oke lah, kalau lagi kajian, kalau lagi bacaan, mungkin kita bisa terobati sedikit. Terus ketika kita sudah keluar, sudah berada di kehidupan yang begitu keras, kita lupa kembali. Maka di sini diperlukan sambungan pikir agar kita selalu ingat, agar hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa tidak terputus. Maka di sini diperlukan sebuah pikir. Lianna man lam yaqta' asyjaratal murrah la yasilu ila syajaril halwi mawdi'uhu. Karena orang yang tidak bisa memutuskan dengan sebuah pohon, di sini diibaratkan oleh Syekh Abdul Qadir sebuah pohon. Ada dua pohon, yang satunya hasilnya pahit, yang satunya diistilahkan syajaril halwi atau pohon yang manis. Maka orang yang tidak bisa memutuskan hatinya dengan kehidupan dunia yang begitu pahit akibatnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat yang begitu manis selesai. Jadi kedua-duanya tidak bisa bersama. Lalu bagaimana dengan doa yang selalu kita kumandangkan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami di dunia ini kebaikan yang bisa kami nikmati. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat berikan kami juga kebaikan-kebaikan yang menyertai kami. Lalu apa yang dimaksud fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah? Hasanah fid dunya, hasanah yang lahir bukan dari materi. Tapi hasanah di dunia yang dimaksud di doa tersebut adalah hasanah yang dilahirkan oleh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun materi yang kita dapatkan, kalau kita tidak bisa mensyukuri, maka tidak akan terasa nikmat. Sekecil apapun yang kita terima, kalau kita bisa mensyukurinya, maka kita akan menikmati dengan sempurna. Maka yang paling utama adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah? Buang egoisme. Jadi kita
harus menggembleng diri agar apa yang diterima oleh kita tidak berbangga diri, merasa itu adalah hasil kerja keras kita. Itu namanya egois kepada Allah. Kalau kita kepada Allah saja egois, apalagi kepada sesama manusia. Jadi rasakan bahwa memang semua nikmat yang kita terima itu adalah karunia dari Allah, bukan sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan, semua orang kan itu udah biasa. Semua dari Allah. Alhamdulillah semua. Setiap saat kita sedang dengar itu. Tapi kenyataan dalam perilaku tiap hari itu tidak merasakan bahwa karunia tersebut adalah dari Allah. Buktinya apa? Ketika ada musibah, ketika kita ditimpa kesulitan, kita mengeluh, bukan kepada Allah. Kalau memang kita merasakan bahwa karunia itu karunia dari Allah, kenapa kita mesti mengeluh? Kenapa? Rahman Rahim Allah itu tidak pernah salah, tiba tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Dulu saya nggak pernah usaha, lalu membuka usaha. Ini hanya sekedar cerita. Lalu membuka usaha, ketika usaha modal yang ada habis, hutang itu lebih 150 alias bangkrut. Terus apakah dengan begitu harus longsor? Enggak. Kenapa? Karena Allah menjamin semuanya. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Minta itu kepada Allah, ya Allah, jangan berikan kami ujian yang kami tidak mampu menanggungnya. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi tidak akan melebihi dari kemampuan kita Allah memberikan ujian kita kepada Allah. Nah, kalau sudah dipinta, sudah percaya saja. Allah lebih tahu dan Allah Maha Rahman Rahim. Percaya dengan Rahman Rahimnya Allah. Artinya datang karunia Allah. Bukan hanya hutang yang terbayar, anak juga bisa mondok, bisa bikin rumah dan segala macam, bukan hanya hutang yang terbayar. Kenapa? Karena kita yakin kepada Allah, yakin bahwasanya itu karunia dari Allah. Syukuri ketika ada ujian, karena itu kehendak Allah agar kita menjadi manusia yang lebih kuat.